Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini, yang beribadah di rumah, saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak membedakan kita berada di tempat mana. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu ada dan luar biasa buat kita semua, amin. Naikkan ucapan syukurmu saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pagi hari ini naikkan ucapan syukurmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bapak, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang sedang terjadi di hidup kami, di bangsa kami tahu Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Naikkan ucapan syukurmu di depan Tuhan pagi hari ini. Irala bataka bayasyara la papa patakara basyara. Irala bayasyandara bayatakara basikara la papa. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami hanya bagi Engkau Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, ya la basyara la basyande. Bagi Engkau segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Hanya bagi Engkau segala pujian yang luar biasa itu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Bapa. God. Kami ada sampai hari ini. Itu karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Biar pagi hari ini segenap hati kami hanya bagi Engkau Tuhan. Worship you God. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Akan pujian di segala hati saudara. Haleluya. Ya Yesus telah mati kasih-Nya.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan, lebih dahsyat lagi. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Biarlah patah kabaya sirala papa. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan buat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai ibadah kami ada sukacita, ada sorak-sorai. Karena Tuhan bekerja buat setiap kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan. Bapak Ibu, saya undang saudara untuk bangkit berdiri, yang ada di rumah juga saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Berikan senyum, berikan tos dari jauh bahwa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Biar pagi hari Tuhan, ini pujian kami hanya bagi Engkau Bapa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang luar biasa, amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Berikan suara-suara dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Woo. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kekuatan, kemuliaan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Biar pagi hari Tuhan, hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Worship you God. We worship you Lord. Haleluya Tuhan.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Percaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan, selamanya Tuhan, hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, kami memuji Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu
Biar hidup kami semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami hingga hari ini, kami tahu, kami percaya, Tuhan Kau Allah yang setia buat kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari, anugerah-Mu selalu baru buat setiap kami Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan dengan segenap hati kami, semua pikiran kami hanya tertuju bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu, pagi hari ini ada rencana Tuhan yang begitu indah buat setiap kami. Ada karya Tuhan yang siap Engkau kerjakan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Karala papa takabaya syekarala papa. Tidak akan pernah berhenti mulut kami memuji Engkau Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami mengangkat tangan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berkorban bagi kami. Kami menikmati kemenangan-kemenangan karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik itu hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Bapak Ibu di rumah bisa duduk kembali. MDCers, selamat hari Minggu. Sekarang mari kita saksikan news untuk 1 minggu ke depan. MDCers, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, berikut adalah perubahan kegiatan di GKPB MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya, doa malam, dan doa oasis diadakan secara online di channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pukul 7:15 pagi. Doa malam online diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa oasis online diadakan setiap hari Selasa pukul 11:30 siang. Jemaat United, Real, dan Happy Heart diharapkan dapat bergabung di ibadah ini. Ibadah Image diadakan melalui Zoom online setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Impactors yang mau ikut dapat menghubungi Kaseva di 0878 8876 5957. Persekutuan Happy Heart diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara online melalui Zoom dan channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Untuk kesan, MDCers dapat melakukan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. Light Generation diadakan dengan Zoom online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kahana di 0813 8060 5380. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya selama ibadah berlangsung. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kesan terdekat atau sekretariat gereja di 021 8990 9715 atau bisa juga menghubungi para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 936 0077, Bapak Hardi di 0878 7738 8714. Dan Saudari Lea di 0817 6611 625. MDCers yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menopang semua jemaat dalam doa, gereja telah menyediakan hotline prayer dengan nomor 0821 1146 8600. Kami siap melayani setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada kami. MDCers, kini telah terbit seri terakhir dari buku ibadah harian. Buku ini dapat MDCers dapatkan hanya dengan Rp70.000. Untuk pemesanan, MDCers dapat menghubungi Saudara Tri di 0852 9486 1548. Jangan sampai Anda kehabisan. Sekian news untuk minggu ini. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak. Selamat hari Minggu and you are blessed. Halo, Shalom Jemaat MDC Cikarang.
Shalom, saya sangat bersuka cita karena ini adalah kali kedua saya selama masa pandemi ini untuk khotbah live di depan orang-orang, dan saya percaya bahwa ada sukacita di saat kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam ruangan ini ataupun secara online, kita tidak pernah kekurangan firman Tuhan yang akan mengubahkan kita. Amin saudara. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memampukan kami untuk melewatinya dan bahkan menyelesaikannya dan bahkan menang di akhirnya Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini perlengkapi kami dengan firman kehidupan yang akan mengubahkan, yang akan menguatkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, mohon anugerah-Mu dari pemberitaan firman dari awal hingga akhir, karena kami semua menyadari keterbatasan kami dalam menyampaikan firman, dalam berkonsentrasi menangkap firman dan dalam segalanya. Kami mohon anugerah-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema bulan ini dari MDC Cikarang adalah Fight to the End. Diambil di dalam kitab 1 Korintus saudara, dan beberapa waktu yang lalu saya lumayan cukup banyak membahas ayat ini, dan bahkan di gereja kami 2 bulan yang lalu kami memakai tema ini saudara. Bahwa kehidupan adalah sebuah apa saudara? Pertandingan. Kehidupan adalah sebuah pertandingan. Ada 2 hal kalau mengenai pertandingan. Karena ini bukan cuma olahraga santai, bukan cuma virtual run seperti yang banyak orang jogging lakukan sekarang saudara. Tapi karena ini pertandingan, firman Tuhan katakan yang pertama kita harus selesai. Yang setuju katakan amin. Harus selesai. Yang kedua saudara, kita berjuang untuk menang, bukan cuma untuk selesai. Makanya Alkitab katakan, tidak tahukah kamu dalam sebuah gelanggang pertandingan, semua orang berlari sedemikian rupa, tetapi hanya satu saja yang akan menjadi juara. So kita bukan berarti nanti kalau di dalam penghakiman terakhir nanti cuma ada satu orang yang dianggap pemenang. Enggak saudara. Tetapi Tuhan ingin bicara tentang sikap hati. Yaitu kita harus punya sikap hati yang mau berjuang, mau berkorban, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi perjalanan atau pertandingan iman kita, sehingga kita akan sampai di akhir berkemenangan. Yang setuju katakan amin saudara. Nah dari tema yang saudara bawakan, Fight to the End ini, dan kita udah lewatin 2 minggu, ini adalah minggu yang ketiga. Saya melihat bahwa gereja ini sedang membawa seluruh jemaat untuk naik level. Kenapa saya katakan naik level saudara? Karena ada orang yang mengkotak-kotakkan gereja, padahal semuanya sama, tetapi dalam level yang berbeda. Maksudnya apa? Level yang pertama adalah seperti ini saudara. Saudara pernah dengar istilah, saya akan pakai quotes aja. Level pertama gereja. A church is not a club of saints, but a hospital for sinners. Pernah dengar kata-kata itu? Bahwa gereja itu bukan klub, bukan kelompok orang-orang kudus, orang-orang suci, tetapi rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa. Yang setuju katakan amin. Kata kuncinya di sini penerimaan. Tetapi itu level 1, saudara, level pertama. Di mana ada orang datang, diterima, dan gereja gak boleh berhenti untuk menerima orang berdosa datang di gereja ini. Dan gereja ini akan berhenti kegunaannya di saat gak ada orang berdosa lagi yang datang kemari dan minta untuk mengalami penerimaan. Yang setuju katakan amin saudara. Level 1, club of saints, not a club of saints, it is a hospital for sinners. Gereja adalah rumah sakit bagi siapa? Bagi orang berdosa. Tapi kita nggak boleh terus di situ. Minta diterima terus. Menjadikan gereja ini rumah sakit terus saudara. Nggak boleh di situ terus. Kalau enggak kita begitu nggak disalam Pak Thomas ngambek. Emang gereja cuma di sini aja. Begitu kita khotbahnya nggak sesuai dengan yang kita mau saudara, nggak sesuai dengan kebutuhan kita saat itu, kita katakan ini gereja ini nggak peka dan lain sebagainya, karena kita cuma mau mendapat, mentalitasnya mendapat. Itu level pertama tuh, hospital for sinners.
Yang kedua, gereja harus melatih level selanjutnya. Saya mau katakan seperti ini. A church is not only a hospital for sinners, but also a training ground for soldiers. Gereja bukan hanya rumah sakit bagi orang berdosa, tapi gereja adalah camp pelatihan. Tempat memperlengkapi para tentara-tentaranya Allah. Saudara mau tetap di level 1? Diterima-terima terus. Luka diobatin. Tiap hari datang ke gereja pas luka aja. Hari Minggu luka, hari Minggu diobatin. Senin sampai Sabtu bikin luka. Hari Minggu datang lagi, hospital saudara. Atau mau naik level yang kedua. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi soldiers. Training ground for soldiers. Kata kunci di sini adalah pengorbanan atau patriot. Siapa yang mau naik level kedua nih saudara? Seharusnya dari tema yang saudara ambil di bulan ini memang diarahkan ke level kedua. Fight with sacrifice. Itu tema saya hari ini. Berjuang dengan penuh pengorbanan. Dan di Alkitab banyak sekali perjuangan-perjuangan atau pengorbanan yang ekstravagan. Saudara, yang luar biasa. Dimulai dari Yesus Kristus yang berkorban. Bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk menebus dosa kita semuanya. Ada wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu sampai orang-orang murid-murid sampai protes. Karena minyak narwastu harganya adalah 1 tahun gajinya dia saudara. Harganya mahal sekali saudara, tapi dicurahkan untuk mengurapi Yesus saudara. Dan Yesus puji perempuan itu dan berkata, kemana saja Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan akan diberitakan. Artinya saudara, perbuatan perempuan ini menghargai kematian Yesus. Dia mengurapi untuk persiapan kematian Yesus saudara. Dia menghormati kematian Yesus, akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Yang ketiga saudara, kalau saudara lihat ada janda mempersembahkan 2 peser. Yesus katakan dia lebih banyak daripada orang kaya yang mempersembahkan begitu banyak harta. Karena yang dia berikan adalah segala sesuatu yang dia dapatkan, seluruh penghasilannya kata Tuhan. Ada 12 murid yang rela hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus. Saudara, Alkitab penuh berisi cerita-cerita orang yang menjalani kehidupan dengan prinsip pengorbanan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara hidup masih mendapat saja, saya katakan engkau enggak akan pernah mencapai kemaksimalan hidup saudara. Kenapa? Pengorbanan itu ada rasa sakit dan ada rasa tekanan gak enak dalamnya. Dan Alkitab mencatat apabila susu ditekan keluar mentega. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Artinya apa? Ada kualitas yang muncul, kualitas yang lebih dan nilai yang lebih mahal yang akan dihasilkan apabila kita ditekan dan bersedia berkorban untuk mengalami kesusahan. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, saya mau lihat nih. Kehidupan adalah sebuah pertandingan. Dan apabila kita mengabaikan satu hal, yaitu sikap hati yang mau berkorban. Sikap hati yang mencari cara untuk berkorban. Sekalipun ada kesempatan untuk gak perlu berkorban. Kalau saudara punya sikap hati mencari kesempatan untuk berkorban saudara akan maksimal dalam hidup. Suatu kali Daud ingin mengambil satu lahan Arauna, saudara, untuk membangun mezbah bagi Allah di situ. Arauna orang yang sangat menghormati Daud karena itu adalah rakyatnya, dia itulah raja-raja idolanya, saudara. Dan Daud berkata, aku mau beli tanah ini karena aku mau bangun mezbah, mau beli tanahmu ini. Arauna bilang, rajaku ambil semuanya, enggak usah bayar apa-apa. Aku merasa terhormat kalau seandainya raja mau ambil tanahku ini untuk menjadi tempat mempersembahkan mezbah buat Tuhan. Tahu enggak? Kesempatan gratis kan saudara ya, Daud. Tapi Daud bilang gini, jauhlah daripadaku untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tanpa membayar harganya. Itu namanya mentalitas pengorbanan. Dan itu yang ngebuat Daud sampai kepada kemaksimalan hidupnya. Dan Tuhan berkata, this is a man after my own heart. Ini adalah orang yang melekat dengan hatiku. Pengorbanan itu sesuatu yang membuat nilai kita itu lebih. Beberapa waktu yang lalu saya nonton Hotman Paris Show, saudara. Yang begini-begini itu saudara ya. Lalu dia mewawancarai
Ada artis rohani yang cerai, saudara-saudara tahu sama-sama lah banyak lagu-lagu rohaninya. Dia cerai, abis itu kawin lagi sama artis. Lalu abis itu didudukkan, diwawancarai sama Hotman Paris, saudara. Lalu si Hotman nanya seperti ini, dengar-dengar suaminya kamu yang baru ini royal ya? Tanyanya sama artis itu. Penyanyi rohaninya itu katanya royal banget sama kamu ya? Dia bilang gitu. Lalu nantang si Hotman Paris, dia bilang, apa-apa hal termahal yang pernah dia belikan buat kamu? Hal termahal apa yang pernah dia beli buat kamu? Nantangin dia. Lalu si artis ini bilang gini ya Bang Hotman kan duitnya banyak, jadi jangan dibandingin. Jadi pendapat saya seperti ini, kalau abang punya 1 triliun, itu ngasih 100 juta buat istri, itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau seandainya suami saya, katanya suaminya yang baru ini, kalau dia cuman punya duit 10 juta, 10 jutanya dia berikan kepada saya, itu namanya royal, itu namanya pria penuh pengorbanan. Lalu Hotman Paris bilang, semoga istri saya nggak nonton acara ini, dia bilang gitu. Semoga istri saya nggak nonton, karena walaupun dia ngerasa udah banyak banget ngasih sama istrinya, tapi itu hanya sebagian kecil dari yang dia punya. Mentalitas pengorbanan yang membuat nilai kita lebih. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, suatu kali tidak ada contoh yang lebih keren daripada contoh yang saya mau bawakan ini. Kita buka sama-sama 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 8. Ini adalah orang-orang pahlawan-pahlawannya Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni kepala Triwira, ia mengayunkan tombak melawan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Kayak komik ya saudara ya, 1 orang melawan 800 orang. Sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Saudara perhatikan bagaimana beraninya mereka. Orang Israel udah lari semua, mereka tetap berdiri bahkan mengolok-olok musuh yang lagi berkerumun di situ, saudara. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Ayat 11, sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah penuh kacang merah dan tentara telah berlarikan diri dari orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin, demikianlah Tuhan memberi kemenangan yang besar. Saudara lihat kepahlawanan mereka yang rela berkorban ini. Nah, suatu kali ada cerita yang lebih seru lagi, ayat 13, kita lanjutkan. Sekali, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, cuma nyeletuk, saudara lagi panas nih di Refaim. Dia nyeletuk. Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi itu sumur ya, dari sumur Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Cuman nyeletuk, dia kebayang segarnya air di Betlehem. Padahal dia tahu itu nggak mungkin karena di situ ada tentara Filistin yang menduduki perigi Betlehem itu. Ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu, ini cuman nguping doang kerinduan hati Daud. Ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Jadi mereka hajar semua orang Filistin. Timba air, ambil 1 mangkok, berikan kepada Daud. Tetapi Daud gak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Pengorbanan mereka diubah Daud value-nya. Bukan sekedar jadi air minum, tapi jadi korban curahan. Naik value-nya saudara ya. Ada value yang lebih di balik pengorbanan. Kita lanjutkan. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya. Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini, air ini adalah hasil darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan tersebut. Saudara, kita baru baca pahlawan-pahlawan Daud
yang rela berkorban apapun untuk Daud, saudara. Kalau kita lihat Daud di perjanjian lama adalah gambaran Tuhan, sedangkan para pahlawan adalah orang-orang yang telah diubahkan Tuhan, saudara. Kita semua, umatnya. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang kacau. Mau tahu rahasia orang ini, saudara? Siapa sih 400 orang pahlawan-pahlawan yang gila yang bisa ngalahin 800 orang yang gak takut mati? Yuk kita lihat balik sebentar 1 Samuel 22 ayat 1. Siapa mereka ini? Kok bisa keren banget? Kenapa mereka menjadi prajurit soldier yang hebat banget? Sebelumnya mereka adalah ini, 1 Samuel 22, saat itu Daud lagi dikejar-kejar Saul. Dia sembunyi di sebuah gua, menjadi markas mereka sampai sekarang, yaitu gua Adulam, saudara. 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana, melarikan diri dari Saul ya, melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, Daud lagi stres nih, dikejar-kejar, pengen dibunuh. Pergilah mereka keluarganya mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Ini orang-orang yang kehilangan pengharapan, nih penakut, dikejar tukang utang aja takut. Setiap orang yang sakit hati, orang yang luka, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Bayangkan Daud lagi stres, didatangin 400 orang yang kacau. Tapi Daud menerima dia karena level 1, tempat ini adalah hospital for sinners. Rumah sakit bagi orang yang terluka, masuk semua, 400 orang masuk deh. Sekalipun gue lagi stres, gak apa-apa, kalian lebih stres hidupnya. Aku akan latih, dan Alkitab mencatat dia dilatih, melatih 400 orang itu. Jadilah cerita yang kita baca tadi, kitab 2 Samuel. Semuanya jadi pahlawan, yang tadinya dikejar penagih utang aja lari-lari, kabur. Gampang sakit hati, barisan sakit hati, gampang kecewa. Tahu gak apa yang terjadi, saudara? Mereka jadi pahlawan yang gak hitung-hitungan sama Daud. Mereka masuk level 2. A church is a training ground for soldiers. Mereka jadi pahlawan. Saudara bisa pilih jadi orang yang ketakutan seumur hidup, minta dipulihkan terus oleh gereja, atau masuk level yang kedua. Jadi soldier yang mulai memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seperti Triwira, apa yang menjadi isi hati Daud, kami akan wujudkan. Karena begitu besar kasih setia, kemurahan Daud yang telah mengangkat dan menaikkan value hidup kami. Yang ngerti katakan amin, saudara? Ini dia. Jadi orang ini berubah, saudara. Apa yang membuat kita bisa berkorban? Saya mau katakan kalau kita dengar kata berkorban mulu, nggak enak, saudara, walaupun hasilnya indah, saudara. Tetapi apa yang membuat pengorbanan itu bisa dilakukan dengan sukacita? Bahkan kalau saudara tanya orang-orang yang melakukan pengorbanan, suka berkorban, dia nggak nganggap itu pengorbanan loh. Dia nganggap itu sebuah kehormatan, sebuah sukacita, saudara. Sama kayak saya lah dulu pacaran. Pacaran itu istri saya, calon mertua dulu, masih di Serang rumahnya. Rumah saya di daerah Jakarta Barat, daerah Binus, saudara. Waduh, itu Serang itu kayak dekat banget sama saya, saudara. Dekat banget. Nganter-nganterin pacar ke sana, ngambil barang ke sana, itu enggak ada masalah pengorbanannya, saudara. Hebat banget pengorbanannya, Tom. Kalau saya lakukan bagi orang yang saya kenal, hebat pengorbanannya. Tapi, apa yang membuat saya bisa melakukan itu bukan pengorbanan, bagi saya itu sukacita. Kenapa? Karena ada goalnya. Goalnya saya kawinin anaknya. Dan yang kedua adalah saya melakukannya, motivasinya karena cinta, saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang dulu-dulu pernah merasa bucin, lambaikan tangannya, tahu saudara ya? Zaman sekarang istilah budak cinta ya saudara ya. Pokoknya apapun aku lakukan demi cinta, saudara. Tabungan habis, badan capek dan lain sebagainya. Waduh, gak peduli. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Jadi kalau saudara saya minta fight with sacrifice, jangan udah bayangin horror aja, saya diminta berkorban terus. Enggak, kalau saudara
dapat intinya apa yang saya sampaikan sekarang, saudara nggak akan nganggap pengorbanan itu pengorbanan. Tapi sebuah sukacita. Yang ngerti katakan amin? Ada 3 C yang harus kita miliki supaya kita bisa berkorban bagi kerajaan Allah, tapi tetap sukacita. Amin saudara? Siapa yang mau berkorban bagi kerajaan Allah, tapi tetap sukacita? Lambaikan tangannya. Hasilnya value hidup kita bertambah, nilai hidup kita maknanya jauh bertambah. 3 C saya singkat dengan cepat. C yang pertama, belajar dari Triwira yang melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menyenangkan hati Daud. Cuman dengar celetukan Daud aja, mereka korbankan nyawa hanya untuk ngambil air bagi Daud, saudara. C yang pertama harus close, sama-sama katakan saya close. Dekat. Dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau Triwira itu enggak dekat, kalau 3 kepala itu enggak dekat dengan Daud, mereka enggak akan bisa dengar celetukan Daud. Amin saudara? Enggak bisa dengar isi hati Daud. Kedekatan itu butuh. Semakin engkau dekat sama Tuhan, semakin engkau akrab sama Tuhan, semakin engkau enggak ngerasa itu pengorbanan. Engkau ngerasa itu sukacita. Engkau ngerasa bahwa isi hati Tuhan itu adalah seperti perintah, padahal Tuhan gak perintahkan. Yang ngerti katakan amin saudara. Sama kayak 2 janda yang memberikan 2 peser. Alkitab katakan, Yesus katakan bahwa janda ini memberikan seluruh penghasilannya. Pertanyaan saya, emang ada ayatnya di hukum Taurat bahwa setiap orang harus memberikan seluruh penghasilannya? Enggak ada ayatnya. Tapi dia jadi kreatif. Dia gak nganggap itu pengorbanan, dia nganggap itu sukacita. Sama seperti perempuan yang memberikan minyak narwastu, dia enggak nganggap itu pengorbanan, itu gaji setahun. Saudara ada yang pernah ngasih gaji setahunnya sama Tuhan? Saudara, dia enggak nganggap itu pengorbanan. Saudara, kenapa? Karena dia dekat, dia suka, close. Siapa perempuan itu? Alkitab katakan namanya adalah Maria, adiknya Lazarus, yang suka duduk dekat dengan kaki Yesus, ngedengerin hati Yesus. Semakin kita dekat sama Tuhan, maka kita semakin merasakan cintanya kepada kita. Dan kalau kita ngerasain cintanya, kita nggak tahan untuk ngebalas cintanya dengan pengorbanan. Saya ulangin rumusnya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngerasain cinta Tuhan buat kita. Dan semakin kita merasakan cinta Tuhan buat kita, semakin nggak tahan kita untuk mencurahkan cinta kita pada Tuhan. Kenapa saudara nggak ngerasain cinta sama Tuhan? Engkau nggak mendekat pada dia. Ada cerita yang bagi saya sangat-sangat menyentuh hati. Yaitu cerita antara saya dengan anak saya, namanya Sean. Anak pertama saya Sean. Dari kandungan saya sudah sering cerita bahwa si Sean ini saudara begitu dekat dengan saya. Anak paling dekat sama saya. Saya nggak beda-bedain, tetapi ini orang lumayan romantis orangnya saudara. Si Sean ini anak pertama saya. Dari kecil di kandungan ibunya, kami udah doain dia untuk jadi presiden Indonesia. Yang setuju katakan amin. Dia presiden pertama Indonesia yang Kristen nanti. Amin saudara. Oke, bagi saudara yang ketawa nggak diangkat jadi pegawai negeri. Oke. Oke, dari dulu kami doain. Mungkin karena itu dia jadi sifatnya perencana. Dia gelisah terus hidupnya saudara. Jadi kalau kami tidur malam, saya tidur bareng sama Sean berdua saudara. Setiap kali tidur saudara, sebelum tidur supaya dia bisa tenang karena dia tipe perencana ya, dia harus nanya, Dedi besok ngapain? Dedi besok ngapain? Pertanyaan itu selalu ditanyain kalau sebelum tidur. Dan saya harus jawab dengan detail, besok ngapain? Besok kita keliling kompleks, besok kita ke mall, besok kita main sepeda, dan lain sebagainya. Dan kalau saya udah ngomong, dia menjadi tenang, artinya dia udah tahu masa depan. Dia udah tahu besok ngapain, lalu besok dia tagih. Baru dia bisa tidur. So dia gelisah akan masa depan. Dia gelisah besok ngapain. Setiap kali mau tidur pertanyaannya, Dedi besok ngapain? Dedi besok ngapain? Saya harus jawab. Tapi satu malam agak berbeda. Satu malam dia nggak tanya-tanya, Dedi besok ngapain? Padahal saya udah nunggu-nunggu, biasanya dia nanya gitu. Tapi kali ini dia deket banget sambil kami berbaring saudara ya. Shishan datang mendekat kepada saya, seperti hampir nempel mukanya dengan muka saya. Lalu tiba-tiba dia nyeletuk satu kalimat, dia bilang gini, Dedi, ada Sean di mata Dedi. Dia begitu dekat dengan saya.
Dan dia ngelihat bola mata saya dan dia ngelihat ada bayangan cerminan wajahnya di mata saya. Saya begitu terharu karena saya teringat firman Tuhan dalam Yesaya 30 bahwa hai Israel, engkau tetap dalam ruang mataku. Tembok-tembokmu tetap dalam pandanganku. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu firman Tuhan bagi kita umatnya. Bahwa kita selalu ada di matanya. Lalu saya terharu, saya bilang sama Sean memang selalu ada di mata Dedi. Tapi kenapa Sean baru sadar sekarang, saudara? Karena baru kali ini dia sedekat itu dengan saya. Kedekatan membuat dia paham bahwa dia dikasihi. Saya katakan Sean selalu ada di mata Dedi. Dan tahu nggak apa yang terjadi bagi anak memang di sini? Setelah dia dengar kata-kata itu bahwa Sean selalu ada mata Dedi, dia merasa selalu diperhatikan, selalu dipelihara. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba dia tersenyum, lalu tutup mata, tidur malam itu sampai pagi, saudara. Nyenyak. Dia nggak nanya-nanya lagi, besok ngapain, besok ngapain. Pernahkah saudara hidup cuman mikirin, gelisah, besok ngapain, besok dapat apa, besok makan apa, gimana pekerjaanku, gimana masa depanku. Engkau gelisah, engkau nggak mendekat. Kalau gelisah terus dengan kehidupanmu, engkau akan kehilangan kesempatan untuk berkorban. Bagaimana mikirin orang lain, bagaimana mikirin kerajaan Allah, hidup mikirin diri sendiri. Tapi dekat sama Tuhan, pandang wajahnya. Kepala, 3 kepala itu. Mereka itu dekat, close dengan Tuhan. Makanya dia bisa berkorban dengan sukacita. Mereka ngerasakan cinta di mata Daud buat mereka. Sehingga mereka ngerasa, gak ada apa-apanya pengorbanan kami. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara termenung, terharu atau apa ini, saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, yang kedua adalah supaya kita bisa, saudara, dengan sukacita berkorban. Fight with sacrifice. Yang kedua adalah committed atau berkomitmen. Kerajaan Allah itu bukan kumpul kebo rohani. Kita lihatlah gereja ini bisa kasih apa. Kita lihatlah gaji saya naik berapa kali setahun ini sejak saya datang ibadah. Orang lain ibadah online, kan saya ibadah onsite. Berkatnya kayaknya lebih. Dan lain sebagainya. No. Ini bukan kontrak, ini ikat janji, saudara. Ini adalah komitmen. Amin, saudara. Kalau mereka nggak komitmen sama Daud, begitu ada kesusahan mereka lari, tapi enggak. Begitu semua orang Israel udah lari, Triwira ini berdiri, mempertahankan ladang, mengalahkan 800 orang, bercucuran darah, bahkan sampai pedang mereka udah nggak bisa dilepas, kaku tangannya. Saking mereka berjuang dengan penuh pengorbanan. Kenapa? Saya mau katakan, saudara, mereka komitmen sama Daud. Saudara harus komitmen sama Tuhan. Bukan di saat enak doang ikut Tuhan, tetapi di saat kita ngalamin yang gak enak, kita tahu bahwa itu bukan destinasi kita, itu hanya halte. Lewat jalan terus. Karena Tuhan akan membawa kita sampai kepada senang yang kekal selama-lamanya. Amin, saudara? Yes. Mereka komitmen. Saya mau cerita, ada satu jemaat kami waktu itu, Pak Thomas mungkin kenal, saya nggak usah cerita namanya. Dia adalah anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia, saudara. Kaya sekali, saudara. Si tante ini saya tahu banget orangnya resik banget. Bener-bener bener-bener orangnya itu higienis. Sesuatu yang menurut saya udah bersih, bagi dia nggak bersih. Badannya selalu harum, pakaiannya selalu bagus, saudara. Tetapi dia suatu kali permisi dari gereja kita untuk mendirikan gereja karena visi kami izinkan. Tapi sampai sekarang kami hubungan baik banget, saudara. Bahkan mereka walaupun bukan GKPB tetapi tetap pakai DKHB, saudara. Saking dekatnya. Lalu dia mendirikan gereja di lingkungan kumuh, di tempat pembuangan akhir, saudara, di daerah Rawakucing, Tangerang. Dia bikin di situ ruko yang bagus, saudara, dengan musik yang bagus. Semua jemaatnya sekitar 300-an orang, semuanya pemulung, orang yang hidup di tempat pembuangan akhir sampah itu. Sorry, minta maaf, bau sekali, saudara. Suatu kali saya diundang khotbahlah saya di sana. Di lantai 2 ibadahnya kayak gini, saudara. Setelah selesai khotbah, saudara, saya ngelihat orang semangat banget nyanyi, mulai keluar keringatnya, aromanya mulai nggak enak, saudara. Si ibu itu ada di samping saya, ngedampingi saya khotbah, saudara.
Setelah selesai si ibu ngajak, yuk Tom turun duluan, kita mau salami jemaat. Biasalah ya, saya turun lantai bawah, salamin jemaat. Tetapi karena mereka aromanya agak kurang saudara ya, saya kan agak nggak tahan, saya gampang mual orangnya saudara. Jadi saya agak jauh-jauh dikit saudara nyalamnya saudara, pendeta. Tapi si ibu ini, anak salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Setiap orang yang datang sama dia, disalamnya, dipeluknya, keringatnya beradu, keringatnya yang harum beradu dengan keringat orang-orang yang dari tempat pemulung itu. Satu persatu dipeluk, kadang-kadang cipika-cipiki dipeluk semuanya sampai gabung semuanya, dia gak peduli. Padahal saya kenal banget ibu ini, higienisnya minta ampun. Yang saya anggap udah harum aja dianggap masih bau, tetapi dia terus ngelakuinnya. Begitu satu persatu tanpa sadar sambil nyalamin orang, saya nangis, air mata saya menetes. Begitu selesai, dia bilang, yuk Tom kita ke ruangan saya. Masuklah kami ke ruangannya, saya masih nangis saat itu ngelihat dia, ngelihat pemandangan itu. Dikatakan, saya tanya sederhana, ibu, kok ibu bisa begini bu? Saya bilang, karena saya tahu dia itu gimana. Dan dia gak tahan, dia tahu makna pertanyaan saya, dia nangis. Ikut nangis, dia bilang gini, Tommy, satu kalimat yang saya gak lupa sampai sekarang. Dia bilang, Tommy, aku hutang banyak sama Tuhan. Aku hutang banyak sama Tuhan. Yang aku tahu sebenarnya Tuhan gak pengen aku bayar karena gak akan bisa aku bayar. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk nunjukin Tuhan seluruh hidupku, ambillah Tuhan. Milikmu Tuhan. Engkau mau pakai aku, gak ada orang yang mau melayani orang ini. Orang-orang di tempat pembuangan akhir ini, pakai aku Tuhan, aku pelukin mereka, aku cium mereka, aku jadi perwakilan Kristus untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau cium mereka, Tuhan mau peluk mereka. Aku mau siapkan makan, semuanya dikasih makan habis pulang gereja, semua dapat bantuan sampai sekarang saudara. Saudara, wow, that is commitment. Yang ngerti katakan amin saudara? Komitmen. Jangan-jangan kita nggak pernah ngerasa berutang sama Tuhan. Bahkan kita nganggap Tuhan yang berutang sama kita. Aku kan udah kasih perpuluhan. Aku kan udah pelayanan. Nggak ada apa-apanya. Dibanding apa yang Tuhan udah lakukan, dia mati di atas kayu salib tebus dosa kita. Aku hutang banyak sama Tuhan, kata ibu itu. Dan itu mengubah hidup saya sampai sekarang. Nggak pernah hitung-hitungan lagi. Komitmen. Yang ngerti katakan amin saudara. C yang pertama close, dekat. Yang kedua committed, komitmen. Yang ketiga C, supaya kita bisa sukacita menjalani kehidupan dengan penuh pengorbanan, yaitu namanya courageous. Keberanian. Keberanian bukanlah absennya rasa takut, bukannya nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Tapi keberanian adalah kesadaran penuh bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia nggak akan pernah sekali-kali membiarkan kita, dan dia nggak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Itu yang buat kita jadi berani. Berani berharap, berani berjuang saudara. Berani saudara. Berani. Beberapa waktu yang lalu saya melayani ada dua orang anak di Papua. Kami melayani di Tondano karena mereka adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, saudara. Kami pelayanan bertahun-tahun untuk melayani mahasiswa-mahasiswi di sana, saudara. Ada dua anak yang begitu dekat dengan kami, begitu berkomitmen dengan kami, bahkan beberapa kali kami bawa ke Jakarta, saudara. Nah, dua anak ini, akhirnya apa saudara? Setelah diubahkan Tuhan, mereka enggak pernah mikir untuk diri sendiri. Tahu nggak, salah satu anak adalah dari suku Korowai namanya. Kalau saudara browsing Korowai saudara, Korowai salah satu suku yang berada di dalam banget di Papua saudara. Dan itu mereka arsiteknya itu terkenal di seluruh dunia, kenapa? Karena mereka punya rumah tinggi namanya high tree, rumah mereka di pohon yang tinggi banget saudara. Dan satu ciri lagi, seluruh penduduk di desa itu, belum ada listrik di situ, belum ada pendidikan di situ, pedalaman banget. Dan seluruh penduduk desa itu kanibal, saudara, makan orang. Satu orang ini pernah keluar dengan bapaknya keluar, lalu pindah ke daerah
Serui, saudara. Lalu habis itu, di situ dia mengambil pendidikan, lalu sekarang ada di Unima, saudara, Universitas Negeri Manado, dan kami muridkan belajar dasar kekristenan dan hidup berjemaat, saudara. Dia menjadi begitu militan, dia begitu dekat, close, committed. Dengan nama kami, yayasannya kami namanya Mahasiswa Anak Panah di sana. Lalu dia bilang gini, suatu kali dia mencetuskan, Kak, saya digerakkan Tuhan untuk pergi ke Korowai. Kaget dong kita semua, kita tahu Korowai itu kayak apa. Orangnya kanibal, gak ada listrik dan gak ada apa-apa. Kami mau ke sana, Kak. Doain kami ya, Kak ya. Saya kira minta duit, enggak minta duit sama sekali, saudara. 2 orang Papua ini, Edi Weya dan Miller Wuruwere, saudara. Mereka enggak minta duit, mereka racing fund sendiri, saudara. Jualanlah apalah, menangkan, ikut main futsal supaya dapat juara, saudara. Dapat duitnya untuk nyewa kapal, saudara, untuk pergi ke sana ke pedalaman. Dan tahu nggak, saudara, sepanjang perjalanan naik perahu lewat sungai, mereka udah berulang kali disantet. Yang ngomong adalah pemandu mereka, dikatakan, itu kamu udah bolak-balik disantet, bolak-balik pengen dibunuh oleh roh jahat yang mereka kirim. Tetapi kok nggak kena-kena. Akhirnya mereka sampai di Korowai. Mereka memberitakan Injil dan memenangkan orang. Bahkan membawa ada 1 anak dari sana untuk disekolahkan di Manado, saudara. Begitu saya mendengar kisah kemenangan-kemenangan yang mereka alami, saudara, saya tahu keberanian dari mana mereka dapat itu. Saya tahu keberaniannya didapat dari cinta kepada Tuhan. Apa yang membuat kita bisa close, bisa committed, bisa courageous, bisa berani sama Tuhan? Sederhana. Di saat kita menyadari cinta Tuhan yang telah menerima kita. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Itu mengubah seluruh hidup mereka. Saya selesai. Hidup kita adalah sebuah pertandingan. Jangan cuma sampai selesai, tetapi sampai menang. Karena itu berjuanglah dengan penuh pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan, tidak ada value hidup yang akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari kita bernyanyi. Selidiki, dasarnya adalah apakah kita ngerasain cinta. Benar-benarkah dalam pikiran saudara-saudara sadar bahwa Tuhan itu adalah juru selamat yang telah menyelamatkan engkau dari dosa. Bahwa engkau pada terangnya yang ajaib. Minta Tuhan selidiki hati kita. Kalau kita nggak ada keinginan rindu untuk berkorban bagi kerajaannya. Kemungkinan kita kehilangan cinta itu. Kehilangan kekaguman akan cinta yang besar dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang maha tahu. Tuhan, nilailah hidupku, Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita, katakan kepadanya, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Saudara sembah Tuhan, biar para singers aja bernyanyi. Angkat tanganmu. Yang tak pernah habis di
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan lembut katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, buka mata kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu yang telah menebus, mengubahkan, menerima kami, mengangkat kami jadi anak. Semua Engkau lakukan karena anugerah yang tidak pantas kami terima. Dan Engkau tidak berniat supaya kami, Tuhan, berutang. Karena itu memang anugerah yang gak akan pernah bisa kami bayar, Tuhan. Tapi izinkan kami punya mentalitas pengorbanan. Karena goal hidup kami bukan lagi hanya sekedar menjadi anak Tuhan. Tetapi menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan yang telah menebus kami. Yang penuh pengorbanan, yang hidup gak untuk dirinya sendiri. Sehingga value kami menjadi bertambah. Hidup kami jadi bermakna. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari mulai hidup. Mendekatlah pada Tuhan. Close. Berkomitmenlah, committed. Beranilah. Be courageous. Dan nikmati perjalanan hidup, pertandingan iman yang penuh kemenangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kamu damai sejahtera. Bila engkau baik-baik dengar firman Tuhan dan ngelakuin firman Tuhan, katakan engkau akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Bersatu jalan musuh mengejar engkau, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Karena penyertaan dan pengurapan Tuhan yang kuat atas engkau. Terimalah dan jadilah berkat. Hiduplah dengan penuh kemaksimalan dan pengorbanan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.